Pesawat bisa terbang berkat prinsip dasar fisika yang melibatkan gaya angkat, gaya gravitasi, gaya dorong, dan gaya hambat. Yang pertama ada prinsip gaya angkat atau bisa disebut lift. Gaya angkat adalah gaya yang membuat pesawat bisa terangkat dari permukaan tanah dan terbang di udara. Gaya angkat ini dihasilkan oleh sayap pesawat yang dirancang khusus untuk mengubah aliran udara. Yang kedua ada gaya dorong atau juga disebut thrust. Gaya dorong diperlukan untuk menggerakkan pesawat maju. Gaya ini dihasilkan oleh mesin pesawat, baik itu mesin jet atau mesin propeller. Mesin menghasilkan dorongan dengan cara mengeluarkan gas panas untuk jet atau dengan memutar baling-baling yang menghasilkan aliran udara ke belakang. Yang ketiga, ada gaya gravitasi atau juga disebut wake. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik pesawat ke bawah menuju pusat bumi. Agar pesawat bisa terbang, gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap harus lebih besar atau setidaknya seimbang dengan gaya gravitasi. Yang keempat ada gaya hambat atau juga drag. Gaya hambat adalah gaya yang menahan gerakan pesawat maju disebabkan oleh gesekan antara pesawat dan udara. Gaya hambat ini tergantung pada bentuk pesawat, kecepatan pesawat, dan kepadatan udara. Pesawat harus menghasilkan gaya dorong yang cukup besar untuk mengatasi gaya hambat ini agar bisa terus bergerak maju. Nah, di sini ada kombinasi keempat gaya. Untuk pesawat bisa terbang, keempat gaya ini harus berada dalam keseimbangan yang tepat. Gaya angkat harus lebih besar atau setidaknya seimbang dengan gaya gravitasi, dan gaya dorong harus cukup untuk mengatasi gaya hambat. Kapal selam mengatur posisinya di dalam air dengan mengubah berat jenisnya. Karena kapal selam memiliki tangki balas yang dapat diisi atau dikosongkan dengan air atau udara. Untuk menyelam, tangki balas diisi air sehingga berat jenis kapal selam lebih besar daripada air, atau negatif buoyancy. Untuk naik ke permukaan, air di tangki balas dikeluarkan dan diganti udara membuat berat jenisnya lebih kecil daripada air, positif buoyancy. Konsep sains atau fisika dari hal tersebut adalah prinsip Archimedes, gaya apung, dan konsep berat jenis, density. Kapal Titanic seperti kapal-kapal lainnya yang terbuat dari logam berat seperti besi atau baja dapat mengapung di atas air berkat prinsip Archimedes, yaitu hukum yang menyatakan bahwa suatu benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes berbunyi bahwa ketika sebuah benda berada dalam fluida atau dalam hal ini air laut, benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau yang bisa disebut gaya apung, yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jika gaya apung ini lebih besar atau sama dengan berat benda, maka benda akan terapung. Titanic dirancang dengan rangka logam besar dan bagian dalamnya berisi banyak ruangan kosong. Kombinasi ini membuat densitas rata-rata kapal menjadi lebih kecil daripada densitas air laut. Meskipun besi itu sendiri lebih berat daripada air, keberadaan ruang kosong yang besar mengurangi rata-rata massa jenis kapal, sehingga kapal bisa terapung. Kapal Titanic dirancang dengan ratusan ruangan, baik untuk penumpang maupun penyimpanan barang, yang sebagian besar berisi udara. Udara memiliki massa jenis jauh lebih kecil daripada air, sehingga membantu menurunkan rata-rata densitas keseluruhan kapal. Kapal Titanic memiliki berat total sekitar 46.328 ton saat penuh, tetapi gaya apung yang dihasilkan oleh air laut lebih besar daripada berat ini. Saat kapal berada di laut, ia memindahkan air dengan volume yang cukup besar sehingga berat air yang dipindahkan atau gaya apung mampu menyeimbangkan berat kapal. Mengapa Titanic bisa tenggelam? Titanic tenggelam bukan karena kesalahan prinsip desain, tetapi karena kerusakan besar yang diakibatkan oleh tabrakan dengan gunung es saat lambung kapal terkoyak.
Air laut masuk ke dalam ruangan-ruangan yang sebelumnya berisi udara. Akibatnya menjadikan densitas rata-rata kapal menjadi lebih besar daripada air, sehingga gaya apung tidak cukup lagi untuk menahan berat kapal. Secara alami, manusia tidak dapat berlari di atas air karena berat tubuh manusia lebih besar daripada gaya apung yang dihasilkan oleh permukaan air. Penjelasannya, untuk tetap berada di atas air, seorang harus menghasilkan gaya dorong ke bawah yang cukup besar agar tekanan terhadap air menghasilkan gaya reaksi ke atas. Ini sulit dicapai dengan gaya manusia karena tekanan kaki tidak cukup cepat atau kuat. Tikus tanah hidup di bawah tanah dengan adaptasi tubuh khusus. Penjelasannya, tikus tanah memiliki tubuh ramping, kaki kuat, dan cakar tajam yang memungkinkannya menggali tanah. Sistem pernapasan tikus tanah sangat efisien dalam menyerap oksigen, sehingga mereka bisa bertahan di lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Air di dalam tanah bisa mengalir dari akar hingga mencapai daun tumbuhan melalui proses fisiologis yang kompleks. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme fisika dan biologi, yaitu osmosis, kapilaritas, dan transpirasi, yang bekerja bersama untuk memastikan air dan nutrisi dapat sampai ke daun sebagai fotosintesis. Kemudian, air di dalam tanah dapat mengalir ke daun berkat kerjasama mekanisme osmosis, kapilaritas, dan transpirasi. Osmosis memungkinkan akar menyerap air. Kapilaritas mengangkut air melalui silem. Dan transpirasi menciptakan daya tarik yang menggerakkan air ke atas hingga mencapai daun. Di daun, air digunakan dalam fotosintesis untuk menghasilkan energi yang mendukung pertumbuhan, tumbuhan, dan menjaga fungsi vitalnya. Proses ini merupakan contoh sempurna bagaimana mekanisme fisika dan biologi bekerja bersama untuk mempertahankan kehidupan tumbuhan. Pindahkan air tanpa pompa itu bisa. Ini fenomenanya terdah. Air dapat dipindahkan menggunakan gaya gravitasi, pompa manual, dan sistem hidrolik. Prinsipnya ini menggunakan prinsip hukum Pascal dan hukum gravitasi, dan memiliki konsep hidrostatika, hidrodinamika, dan juga mekanika. Terangkat bisa dengan menggunakan jari. Nah, fenomena ini mobil dapat terangkat dengan jari karena prinsip hidrolik dan sistem pengungkit. Prinsipnya itu masuk ke hukum Pascal dan hukum Newton. Sedangkan konsep dia masuknya ke hidrostatika, mekanika, dan sistem